Ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dialog interaktif Hai Bali Kengken terkait topik pagi ini mengenai geliat ekonomi Buleleng di tengah Pilkada 2024. Dan Indonesia, pendengar, kembali merayakan pesta demokrasi melalui pemilihan kepala daerah serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Dan ini adalah pilkada terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Bagaimana dari segi ekonominya, pendengar? Tentu saja kita akan perbincangkan bersama narasumber yang telah hadir di studio, Bapak Dr. Iputu Gede Parme SST Parempar selaku pengamat ekonomi yang juga Ketua KNPI Kabupaten Buleleng. Selamat pagi, Om Swastiastu, Pak Parme. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, semangat pagi Mbak Ayu dan pendengar RRI dimanapun berada. Wah, bagaimana aktivitasnya sebelum menuju ke RRI? Mandi dulu yang pasti, Mandi dulu, okay. Sarapan, ngopi. Nah, setelah dari RRI ini, RRI first pokoknya. Setelah itu baru nyoblos. Setelah itu baru menggunakan hak pilihnya. Wah, terima kasih betul. sudah memprioritaskan RRI, Siap, Bapak. Siap selalu, Mbak Ayu. Di tengah kesibukan begitu ya. Betul. Baik, yang pentingnya tetap semangat Bapak, sehat selalu. Pasti sehat selalu. Tung karir. Baik, ya. Seperti yang sudah saya bacakan tadi Bapak, atau saya informasikan bahwasanya kita akan memperbincangkan seputar topik geliat ekonomi Buleleng di tengah Pilkada 2024 begitu ya. Dan tentu saja di pelaksanaan pilkada kali ini apakah bisa dikatakan ikut memutar perekonomian daerah? Karena pelaksanaan pilkada ini kan yang lainnya belanja begitu ya, Pak Di Parme ya. Betul, baik para kandidat maupun juga untuk kampanye yang bisa dikatakan melakukan transaksi yang cukup tinggi. Apakah bisa dikatakan seperti itu begitu, Pak Parme? Ya. Baik Mbak Ayu, pendengar RRI dimanapun berada, yang pagi hari ini 27 November, hari yang luar biasa, hari sakral ya, hari pesta demokrasi kita, khususnya pilkada serentak, tidak hanya di Bali, tidak hanya di Buleleng, tapi seluruh Indonesia. Jadi pertama-tama tentu saja mohon izin nih Mbak Ayu, saya sebagai akademisi termasuk juga sebagai penggiat organisasi, penggiat demokratisasi ya kepemiluan, karena saya juga sering diajak ya bersama-sama dengan penyelenggara pemilu ya. Yang lalu saya di KPU sempat dipercaya sebagai ketua tim panelis ya debat pilkada Buleleng, kemudian juga di Bawaslu maraton Mbak Ayu. Ini sekalian saya sampaikan keliling ya, tidak hanya seluruh kecamatan di Kabupaten Buleleng, juga di beberapa kabupaten lain ya, di Kota Denpasar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem. Jadi pertama tentu himbauan dari saya, ayo manfaatkan hak ya, hak pilih segenap masyarakat Buleleng khususnya dan Bali pada umumnya ya dalam pilkada serentak ini. Ayo memilih dan ayo mengawasi ya. Jadi sebagai warga negara yang baik tentu kita harus memiliki tanggung jawab moral ya untuk bagaimana mensukseskan ya proses demokratisasi kita ini. Memang kita sadari bahwa pemilu ini adalah salah satu elemen ya, saya selalu sampaikan, kita tidak ingin menganggap pemilu hanya sebagai ornamen demokrasi, tapi kita ingin menetapkan ya bahwa pemilu sebagai elemen penting dari proses demokratisasi. Demokrasi adalah proses Mbak Ayu, jadi itu adalah jalan, the way istilahnya, karena kita sudah sepakat
negara Indonesia telah menentukan sikap ya bapak-bapak bangsa kita terdahulu bahwa kita sebagai suatu negara yang besar ya mengedepankan demokrasi Pancasila ya sebagai bentuk untuk meraih tujuan kita. Nah, tujuan tentu bagaimana mencapai masyarakat adil, makmur, sejahtera ya. Kalau istilah yang sering kita dengar gemah ripah loh jinawi ya, dan tentu saja bahagia. Nah, itu yang kita menjadi tujuan utamanya. Nah, berikutnya Pak Ayu terkait pilkada ini sendiri ya, di Bali sendiri ada 3,28 juta DPT ya, daftar pemilih tetap, dan Buleleng sendiri khususnya ada 590-an DPT. Jadi jumlah yang sangat besar untuk di bagian dari wilayah Bali ya, karena memang kita ketahui bersama Buleleng ini adalah dari sisi demografis ya, populasi memiliki populasi tertinggi. Jumlah pemilih, jumlah penduduk yang pastinya akan turunannya menjadi jumlah pemilih yang terbesar juga untuk di Provinsi Bali. Nah, terkait pertanyaan Mbak Ayu, ya pasti Mbak Ayu ya, itu sudah menjadi hukum ekonomi ya, di mana ada pergerakan, istilahnya di mana ada pergerakan, di sana pasti ada pengeluaran. Nah, di mana pengeluaran ini tentunya juga bergaris lurus dengan istilahnya sektor-sektor yang ada di industri keekonomian. Nah, pilkada seperti pemilu yang lalu ya, pilpres dan juga pileg kita sudah jalani bersama dan bersyukur sudah berjalan secara luber, jurdil dan transparan ya, langsung, umum, bebas rahasia, jujur, adil dan termasuk transparan. Di pilkada ini juga kita berharap demikian. Kita ketahui di pemilu yang lalu juga perputaran luar biasa besar sekali, itu sebagai contoh di 14 Februari yang lalu. Nah, di pilkada ini pun tidak kurang Mbak Ayu, pergerakannya pun juga kita sampaikan juga sangat masif. Sebagai contoh, istilahnya paslon ya, dalam konteks dia berkegiatan ya, dalam istilahnya sampai hari H sampai setelahnya, nah pasti ada kos yang dikeluarkan. Betul. Di sana. Bagaimana penyiapan misalnya APK, alat peraga kampanye oleh masing-masing tim dari paslon tersebut. Dari misalnya istilahnya baliho, spanduk ya, walaupun sekarang memang di aturan PKPU agak dibatasi jumlahnya, termasuk juga itu secara fisik ya, hal-hal yang fisik menjadi belanja yang pasti ya, belanja yang tetap, kemudian pakaian ya, baju, kaos biasanya, stiker-stiker dan sebagainya. Ini kan tentu saja menggerakkan dari bilanglah satu sektor lah dulu, printing lah misalnya ya, termasuk juga bagaimana pembuatan istilahnya ucapan-ucapan ya, dalam konteks misalnya untuk bagaimana menyemangati dari masing-masing tim paslon tersebut misalnya. Itu dari satu sisi sudah ada. Nah, kemudian sosialisasi ini baru dari paslon nih. Sosialisasi pun juga pasti mengeluarkan biaya. Dalam konteks berkeliling wilayah ya, paslon dan timnya pasti ada istilahnya kos transportasi kendaraan, ban BBM ya, kemudian juga mungkin penyewaan kendaraan ya, kendaraan-kendaraan umum dan sebagainya. Kemudian juga pembiayaan terhadap drivernya itu sendiri, kemudian ada unsur konsumsinya, makan minum dan segalanya, itu pasti belanja-belanja semacam itu juga akan dilakukan oleh tim paslon. Kemudian berikutnya ada belanja iklan misalnya. Belanja iklan misalnya sosialisasi program melalui media-media, baik media mainstream termasuk juga media online misalnya. Nah, ini kan termasuk juga kos pengeluaran yang harus dikeluarkan. Bagaimana mempromosikan terkait visi misi, ide, gagasan program yang memang sudah dirancang oleh masing-masing tim paslon ya. Ini kan ada kos juga di media-media yang mereka laksanakan. Kemudian ketika melaksanakan kampanye-kampanye itu sendiri. Nah, ini dalam konteks ini tentu bisa kita bisa kita setujui bersama bahwa memang ini benar-benar pesta demokrasi sebenarnya. Jadi pesta demokrasi ini kita tidak ingin menganggap bahwa pesta ini hanya dinikmati segelintir ya, baik itu elit mungkin yang berkepentingan ya, tim paslon dan tim suksesnya mungkin ya, atau beserta parpol pendukung maupun pengusungnya ya. Tapi juga masyarakat secara umum juga akan mendapatkan dampak yang yang maksimal ya.
Jadi dari sisi makan minum misalnya ya, catering pasti hidup, warung, rumah makan pasti hidup, setiap tempat yang disinggahi oleh paslon untuk kampanye misalnya sosialisasi pasti juga hidup, rame juga, selain juga kos-kos pengeluaran lainnya. Nah itu dari sisi tataran bagaimana kegiatan pelaksanaan pilkada dari pra ya hingga saat dan kemudian setelahnya juga memberikan dampak. Termasuk juga yang tidak kalah penting dari sisi tim itu kan pasti setiap tim paslon itu memiliki istilahnya saksi. Nah pembiayaan saksi, saksi pun ketika berada di TPS masing-masing itu juga pasti akan melakukan belanja makan minum dan sebagainya. Nah ini juga akan bergeliat. Termasuk juga Mbak Yu yang tidak kalah penting adalah dari sisi penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah bahwa kita kan ketahui KPU dan Bawaslu termasuk juga komponen penting ya dalam proses kepemiluan kita ini sebagai penyelenggara ya, termasuk juga ada DKPP ya. Nah ini juga ada dibekali juga dengan anggaran. Nah bekali dengan anggaran ini tentu saja juga misal KPU melakukan sosialisasi, Bawaslu, kami sering lah itu ya, termasuk juga organisasi-organisasi kemasyarakatan pemuda seperti KNP dan organisasi lainnya diundang untuk bagaimana agar dari sisi KPU-nya pemilih pemula misalnya agar bisa berpartisipasi aktif, kemudian dari sisi Bawaslu-nya agar juga selain nanti melakukan pemilihan tapi juga bisa melakukan pengawasan partisipatif itu sendiri. Nah itu sosialisasi kegiatan itu pun juga akan memberikan dampak efek ke industri. Betul. Contoh pertemuan misalnya penyelenggara pemilu di hotel, di restoran ya atau tempat-tempat tertentu lah untuk berkumpul ya. Nah, tentu industri perhotelan pasti akan dapatkan dampak kecipratan juga dari hal tersebut. Kalau dari sisi biasanya industri pariwisata itu dari sisi sektor MICE-nya lah istilahnya, meeting, incentive, conference, exhibition-nya. Jadi ruang pertemuan akan tergunakan dengan maksimal, kemudian makan minum pun juga mereka akan mendapatkan revenue yang lebih juga di sana ya, termasuk penyewaan sound system ya. Kemudian istilahnya ATK dan lain-lainnya. Nah itu pasti akan ada belanja-belanja itu yang berdampak juga. Berarti sebagian besar itu dengan pilkada tahun ini semua hampir berdampak begitu ya Pak Parma? Semua pasti hampir berdampak Mbak. Jadi ini kan ada anggaran misalnya kalau daerah itu dari APBD ya. APBD ini kan diberikan hibah kepada KPU dan Bawaslu. Nah ini pasti ya anggaran ini dimanfaatkan semaksimalnya ya, selain untuk tugas-tugas inti yang memang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu sendiri, ada tugas-tugas tambahan seperti itu tadi. Pastinya sosialisasi yang ini secara langsung tidak langsung juga memberikan dampak kepada ekonomi sekitar, termasuk kepesertaan istilahnya dari stakeholder misalnya ya, ketika keorganisasian datang ya, ada misalnya juga istilahnya untuk perjalanan dan sebagainya. Nah ini berputar lah gininya, anggaplah duitnya Mbak Ayu. Saya pun misalnya sebagai pemateri diberikan honor ke daerah misalnya, ketika ke Bangli ya, otomatis belanja beli mujair nyat-nyat di sana, warung pasti kan dapat. Ketika saya ke Karangasem harus makan siang, keluar beli sate kambing misalnya, gulai di sana kan itu bergerak juga Mbak Ayu. Jadi seluruh elemen rasanya memberikan akan terdampak positif lah. Cuma kita kan berharap ini istilahnya satu sisi memang once in 5 years istilahnya, sekali dalam 5 tahun, tapi paling tidak ini bisa menjadi men-trigger lah untuk terus bisa berkelanjutan gitu. Iya, tentu saja. Bagaimana kalau menurut pandangan Pak Parma sendiri dengan pilkada tahun ini? Ini khususnya selain berdampak kepada ekonomi, berdampak kepada hal lain. Contohnya yang bisa dikaitkan dengan pemasukan begitu ya, ekonomi dari masyarakat itu sendiri begitu ya Pak Parma ya. Iya. Betul. Kalau menurut pengamatan Pak Parma sebelum dan sedang berlangsung hari ini ataupun kira-kira apa lagi yang kita bisa rasakan gitu Pak Parma? Iya. Memang kalau dampak secara langsung nyatanya kan memang dari pra ya, pra pelaksanaan pilkada ya, karena persiapan event-event itu pasti banyak sekali. Ya termasuk tadi saya tambahkan juga event-event yang terkait hiburan misalnya, kan ada misalnya panggung-panggung hiburan musik, tari-tarian, seni pertunjukan dan sebagainya, itu kan bentuk dari ekonomi kreatif. Nah bentuk ekonomi kreatif ini mungkin ya ada beberapa misalnya kita katakanlah artis, musisi atau apa sebelumnya yang
mungkin sebelumnya belum mendapatkan panggung ya, belum maksimal dengan panggung, dan ketika ada event perhelatan kampanye yang juga di apa istilahnya diisi juga dengan kegiatan hiburan ya, disitulah mungkin ada artis-artis newcomer itu lebih terlihat, oh ternyata kita punya, misalnya di Buleleng ada artis yang sebelumnya tidak kita ketahui, kurang terkenal, ketika manggung di acara tersebut, oh ternyata bagus apa. Nah, efek lanjutannya itu bisa seperti itu ya, setelah pilkada ya mungkin ada event-event kegiatan-kegiatan lain akan terpakai mungkin apa pengisi-pengisi acara pertunjukannya tersebut, termasuk dari sisi tarian atau apa, termasuk juga kuliner. Mungkin kuliner ini kan pasti bergerak sekali karena menjadi bagian sektor utama juga biasanya ya, 5 besar dari 15 subsektor ekonomi kreatif tersebut ya. Nah, ini akan berpengaruh, oh ternyata misalnya ada makanan tertentu khas lawar misalnya apa itu yang sebelumnya belum dikenal, ketika di event pertunjukan yang kaitannya kampanye tersebut baru diketahui oleh masyarakat, rame, banyak yang nanyakan karena enak, setelah pilkada akan lanjut terus mungkin apa namanya ramenya, termasuk dari sisi printing pakaian bagus. Kita dulu nggak tahu misalnya kalau ngeprint apa namanya sablon misalnya, oh ternyata setelah saat pilkada itu ada tim tertentu misalnya bagus, misalnya tampilannya seni, kadang kan kalau sablon kan gitu-gitu aja istilahnya Mbak Yu ya. Mungkin kalau dulu ini ada misalnya seni-seni tertentu yang lebih canggih, lebih menarik, akhirnya dapat nama, oh di mana nih sablon seperti ini, bisa saja akhirnya berikutnya akan masyarakat, perusahaan, instansi melirik misalnya perusahaan sablon tersebut. Nah ini event untuk promosi juga sebenarnya Mbak Yu, event untuk promosi bagi perusahaan-perusahaan yang rintisan lah istilahnya gitu. Kalau saya itu ada dampak lanjutannya mungkin hal-hal seperti itu. Oke, berarti langsung ke promosi jadinya Pak ya. Betul Mbak Yu. Dampak lanjutannya. Iya. Jadi kita lebih dikenal baik itu segi kulinernya, ekonomi kreatifnya begitu ya Pak Parme ya. Betul. Oke. Utamanya kan kita ekonomi kreatif Mbak yang kita dorong ini. Ya kontur Buleleng memang dan sebenarnya Indonesia ya, Indonesia dan Bali juga. Kemarin saat pandemi, kenapa ekonomi kita relatif bisa dikatakan tidak terlalu berdampak sangat dalam ya. Nah, itu karena ada UMKM ya, karena ada belanja domestik. Belanja domestik itu pasti istilahnya kelas menengah ya, termasuk juga menengah ke bawah itu ya pasti belanjanya di sektor mikro, kecil dan menengah ya. Karena ketika belanja di level yang lebih tinggi ya agak terdampak ya, belanja akan terbatasi. Nah UMKM ini ya, belanja domestik khususnya ke UMKM ini yang memang menghidupkan pasar-pasar tradisional misalnya ya, warung, walaupun sekarang juga warung berhadapan juga dengan apa namanya toko modern berjejaring ya Mbak Yu, cuma sebagian di beberapa wilayah ya masih lah ada eksis. Nah ini yang ini termasuk produk-produk apa namanya istilahnya pertanian ya, perikanan, perkebunan dan sebagainya. Ini yang sebenarnya menghidupkan kalau kita perhatikan ya UMKM ini gitu. Oke, baik. Kira-kira apa lagi yang menjadi mengikuti perkembangan di pilkada tahun ini Pak Parme? Ya, yang pastinya mungkin era digitalisasi ya, utamanya di sisi media Pak Ayu. Ini memang terasa bedanya ya, karena saya istilahnya bisa dikatakan sebagai ya bagian dari penggiat pemilu, pemerhati sudah hampir 10 tahun ya. Jadi bersama Bawaslu ya, termasuk juga KPU memperhatikan dari era ke era ya, masa ke masa sebelumnya itu memang pesatnya itu adalah ketika kegiatan-kegiatan yang terkait sosialisasi promosi di media ya. Jadi perkembangan IT yang demikian luar biasa ya. Nah, ini memberikan dampak juga bagaimana capturing ya dari masing-masing paslon itu trennya agak berbeda ya, sekarang lebih modern ya, jadi lebih kekinian istilahnya ya. Ada penggambaran itu tadi ya, figur-figur pasangan calon yang dibuat lebih menarik. Ini tidak bisa dipungkiri Mbak Yu, karena memang paslon ini selain di pemilu kemarin ya, Pilpres dan Pileg, di pilkada ini juga istilahnya mengejar ya, chasing dari pemilih pemula ya. Nah, pemilih pemula ini kan anak-anak muda pastinya ya, karena kalau bisa dikatakan dari sisi jumlah pemilu yang lalu pun kurang lebih hampir 60% lebih ya pemilih pemula. Nah, ini kurang lebih sama lah sekian bulan untuk di pilkada ini pasti pemilih pemula. Apalagi ke depan ya di 2030 ya, ini angkatan muda lah, bicara pemilih pemula kan angkatan muda ya. Angkatan muda yang sekarang jumlahnya saja sudah besar seperti ini, ke depan akan bertumbuh semakin tinggi lagi ya. Nah, tren inilah yang memang tren digitalisasi ini ya, ini yang memang sedikit banyak mempengaruhi ya, dari
bagaimana istilahnya anak-anak muda kita ya memang ada, kalau saya lihat sih ada sisi positif negatif ya. Satu sisi juga dengan perkembangan teknologi sekarang apapun itu dimudahkan Mbak Yu. Ketika kita ingin mengetahui sesuatu, kita tidak perlu mendalami terlalu jauh terlalu dalam. Kita ya istilahnya ya, kalau saya lihat kita hanya melihat di permukaan saja ya. Jadi dari cover, dari istilahnya halaman pendahuluan, istilahnya seperti itu aja, tidak mendalami. Kan tren ini yang terjadi dalam anak muda kita. Kalau istilahnya tren snack video lah Mbak Yu. Snack video ini kan kita melihat video 10-15 detik untuk mengetahui sesuatu, untuk mengetahui figur seseorang, itu dirasa sudah cukup. Padahal kan pasti tidak mungkin Mbak Yu kita mengetahui hanya dari sisi durasi hanya sekian waktu tersebut. Nah ini saya lihat juga kan trennya ya agak bergeser ke dunia pendidikan kan, memang itu yang terjadi. Anak-anak kita sekarang kan ya dapat kita katakan secara kolektif walaupun ada yang masih malas membaca Mbak Yu. Berarti Itu yang budaya terjadi. literasinya agak Budaya literasi menurun gitu ya. ya bisa dikatakan agak menurun, lemah karena terbantukan dengan teknologi ini. Saya pakai contoh lah, saya dosen di kampus ya, sering kadang secara random bertanya kepada mahasiswa, sudah berapa kali ke perpustakaan. Ada mahasiswa yang sudah semester tinggi 3-4 tahun sama sekali nggak pernah istilahnya, karena sudah mendapatkan ya mungkin sumber media pembelajaran yang lebih mudah di gadget misalnya, di HP, di internet dan sebagainya. Nah ini yang istilahnya tren ini yang saya rasa juga akan mempengaruhi kepada bagaimana pemilihan figur-figur calon itu tadi. Jadi hanya melihat dari permukaan, mungkin tidak melihat secara keseluruhan ya, secara komprehensif ya, bagaimana saya selalu bilang lah 3 hal utama yang harus dimiliki oleh calon pemimpin. Yang pertama adalah integritas, kapabilitas, akuntabilitas. Bagaimana capturing rekam jejak misalnya, bagaimana capturing apa-apa yang sudah dilakukan untuk daerahnya. Jadi calon pemimpin daerah kan paling tidak sudah memiliki ya experience lah paling tidak untuk bagaimana mengetahui dan juga bagaimana untuk mengatasi isu-isu. Karena yang sering terjadi kan istilahnya para paslon dimanapun lah, kalau saya lihat ya, kalau memperhatikan visi misi seluruh Indonesia lah, kan hanya menjalankan program-program ke depan. Cuma dari sisi ya ini program yang akan dilakukan, tapi tidak melihat isu-isu permasalahan yang kemungkinan akan terjadi di negara kita. Kalau bicara pemilihan kepala daerah di daerah ya, tidak kita boleh hanya semata kacamata kuda sempit Mbak Yu, hanya melihat sisi daerah saja, tapi kan harus bisa melihat juga tren nasional. Tren nasional harus kita lihat juga bagaimana tren internasional. Karena ya kita katakan sekarang, dapat kita katakan kita tidak semata KTP kita beleleng misalnya, kita tidak semata menjadi warga negara beleleng, warga negara Bali, warga negara Indonesia, tapi kita warga negara dunia Mbak Yu. Jadi apapun yang terjadi di dunia pasti berdampak di kita jadinya. Nah itu yang kesadaran itu yang mungkin anak-anak muda kita perlu terus ditingkatkan lah, yang menjadi ya worry lah istilahnya, memang literasi ini Mbak Yu. Ini yang kita, dan ini fakta ya, saya pakai contoh tadi lah, di kampus, di sekolah. Itu saking terlenaknya begitu ya Pak Parme ya. Mungkin sekarang yang bisa dikatakan Gen Z ya Pak ya. Gen Z itu sudah mencari yang udahlah simple aja gitu kan. Betul. Semua serba dimudahkan, kenapa? Bahasa keywordnya itu adalah kemudahan. Ingin mencari kemudahan apapun Mbak Yu. Jadi kalau bisa dengan cara cepat, kenapa dengan ya cara ruwet kenapa gitu harus ya? Ruwet, kenapa yang panjang gitu. Padahal anggaplah ini kan namanya kita hidup berkehidupan kan proses Mbak Yu. Ya pasti harus tahu bagaimana tantangannya, bagaimana lah kita ada peluang juga ya, tapi jangan hanya mencari gampang lah. Itu yang kayaknya mindset yang sekarang ya, mohon maaf lah ya, kita otokritik juga lah ke situasi kekinian anak-anak muda kita. Baik ya. Kita juga menantikan atensi pendengar selain di 24644 bisa ke WA Pro 1 di 081139999790 atau pemirsa YouTube ke RRI Singaraja Official ya. Dan dialog interaktif Hai Balik Ken ini juga pendengar kami akan selingi atau imbangi dengan laporan dari Titik Liputan, tim reporter kami dalam pilkada serentak di tahun 2024 ya. Dan ada gatekeeper yang selalu siap sedia untuk menghubungi para reporter
di berbagai titik liputan terkait persiapan dan juga bagaimana situasi terkini di tempat para reporter untuk melaporkan. Mohon maaf Pak Parme, kita akan dengarkan. Sambil Ya, lanjut, kita silakan. akan dengarkan laporan dari reporter Rizka Desiandra terkait persiapan Cawagup nomor 2 menyalurkan hak pilihnya di TPS 3 Tejakula. Selamat pagi Rizka. Ya, baik Ayu Sudari dan juga pendengar dimanapun berada. Saat ini saya sudah berada di TPS 3 Tejakula untuk mengikuti persiapan dari Cawagup nomor urut 2 untuk menyalurkan hak suaranya di Pilkada tahun 2024 ini. Dapat kami sampaikan bahwa persiapan sudah mulai dilakukan dan beberapa warga masyarakat di daerah Tejakula juga sudah mulai berdatangan untuk menyalurkan hak pilihnya, di mana untuk TPS 3 ini menggunakan gedung sekolah yang dimanfaatkan untuk persiapan pemilihan atau penyaluran hak suara untuk masyarakat. Dan direncanakan untuk Cawagup nomor urut 2 ini akan menyalurkan hak suaranya pada pukul 10 nanti. Namun beberapa persiapan sudah dilakukan seperti misalnya pengamanan dan juga ada beberapa loyalis yang juga sudah hadir di lokasi untuk bisa memantau dan juga mempersiapkan Cawagup nomor urut 2 memberikan suaranya di TPS 3 ini. Dan sejauh ini dapat kami sampaikan juga untuk situasi kondisi aman, lancar dan kondusif, tidak ada kendala satu apapun. Dan pihak dari KPPS juga menyatakan bahwa memang saat ini pihaknya sudah mulai melayani masyarakat yang akan menggunakan hak suaranya di Pilkada tahun 2024 ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa aktivitas masyarakat juga di sekitar TPS 3 Tejakula ini juga berjalan normal seperti sedia kala, namun ada beberapa loyalis dan juga pihak keamanan yang juga mengamankan untuk kedatangan Cawagup nomor 2 ini menyalurkan hak suaranya. Dan untuk informasi lebih lanjut nanti kami akan sampaikan kembali bagaimana kemudian proses penyaluran hak suara dari Cawagup nomor 2 untuk Pilkada tahun 2024. Tejakula, Buleleng, Bali, Rizka Desiandra melaporkan. Baik, terima kasih reporter Rizka Desiandra atas laporannya terkait persiapan Cawagup nomor 2 menyalurkan hak pilihnya di TPS 3 Tejakula. Itu akan dilaksanakan tepat pukul 10 nanti. Kembali ke dialog interaktif Hai Balikenken bersama narasumber Bapak Dr. Iputu Gede Parme SST Par Empar. Ya, sepertinya sudah ada yang beratensi Pak Parme di WA Pro 1 dari Pak Nyoman Sudarsana mengucapkan selamat untuk bisa mempertahankan gelar penghargaan terkait percepatan program digital keuangan gitu ya Pak Sudarsana. Oh iya, terkait informasinya dampak ekonomi pelaksanaan pilkada serentak ini sangat luar biasa. Itu disebabkan peredaran uang itu cukup besar. Betul. Karena peningkatan belanja jasa. Pertanyaan dari Pak Sudarsana, sejauh mana pertumbuhan ekonomi Buleleng akibat pilkada dan bagaimana dampak negatifnya pelaksanaan pilkada serentak di tahun ini? Atau mungkin sebelum dijawab Pak Gede Parme, bagaimana kalau kita jeda sejenak? Silakan, Ya? Mbak. Untuk itu pendengar tetap bersama kami. Mari madan rezeki nomplok. Ngoyong-ngoyong ada nak ngemang pipis. Ada yang beli rokok, sisanya beli yang pulsa. Yang saya gini temen hati nih bu. Beli ngemik-mik pada dina. Cara nak bodoh beli om. Yes, saget ngabe pipis. Ijeman pipis beli. Asana ngebusan mesu beli tuh si mebekel. Jani adi ngabe pipis tor nyen ngemang beli. Piwangan busan ada nak ngedom pipis lo. Nanging ingetang nah kayang pemilu ini dukung kone partai nih. Duyut nah. Aduh, entu madan politik uang beli. Edenya ke ane lamun sing sesuai jak hati nurani. Beli harus ngelah komitmen untuk mewujudkan pemilu berkualitas gitu beli. Mimi wayah gadi iloh jani cari subatah
mai tiang bebang pise beli. Badah, kuni sing dadi. Mana dijuang pipis beli ini loh. Daripada beli yang roko, ada nang tiang ani meliang anci beli. Mimi Dewa Ratu. Sangkalange bedikin minum lau apang kapan lengah beli. Teganya dirimu lo halo. TikTok terus. Nggak beres nanti tugas kampus. Kalau cuma TikTokan aja kok kerja. Apa kau nih, Bah? Suka betul kau rempong dengan urusan orang. Apa juga kau sibukan dengan TikTok tuh? Nggak capek kah matamu? Aku nih lagi pilih-pilih skincare yang mau ku beli. Bukannya semua skincare sama aja? Oh mana bisa, beda produk, beda pula khasiatnya. Kalau kau salah pilih, bisa rusak lah kulitmu. Macam pemilu aja kau perhatikan. Aw, apa pula hubungannya, Yan? Ya ada, Bah. Coba kau pikir. Beli skincare, Ya. kan nggak bisa sembarangan produk. Harus selektif kan? Nah, terus? Begitu pula pemilu. Beli skincare aja dipilih-pilih. Apa pula dengan pemilu? Skincare aja bisa dipilih-pilih, kenapa tidak dengan pemilu 2024 nanti? Dialog interaktif Hai Balikan Kan pendengar masih menemani ruang dengar Anda terkait topik geliat ekonomi Buleleng di tengah Pilkada 2024 bersama narasumber Bapak Dr. Iputu Gede Parme SST Parempar selaku pengamat ekonomi atau Ketua KNPI Kabupaten Buleleng yang juga seorang akademisi di Universitas Pendidikan Ganesha ya. Dan sudah ada pertanyaan dari Pak Nyoman Sudarsana melalui WA. Tidak menutup kemungkinan juga kami membuka ataupun menerima atensi Anda pendengar di line telepon 24644 ya. Sudah berdering? Selamat pagi. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu nggih Pak Sutaya ring tejo kula. Sitaya silakan Bapak. Ya, sering ya. Nggih. Untuk dalam rangka jadi kita melaksanakan itu pemungutan suara. Pertama saya doakan semoga pilkada ini bisa berjalan lancar, demokratis dan tidak ada suatu hambatan yang berarti. Nah, kalau tadi memang dikatakan ada dampak-dampak secara ekonomi. Nah, itu penting. Setelah sampaikan tadi dengan panjang lebar. Kalau menurut yang, maaf kita tambahkan. Yang paling penting, pada saat itu akan memasuki gitu tempat pencoblosan itu. Nah, ini sebenarnya terutama sekali bagi mungkin kelompok-kelompok yang tidak punya pilihan yang pasti atau mungkin istilahnya kalau tidak salah ya point voter ya. Ini perlu itu punya dia itu mulai dari hati nuraninya itu kalau tidak dia punya jadi pilihan yang pasti mungkin dia goyah nanti mungkin ada iming-iming ini itu dan sebagainya. Nah untuk itu mungkin perlu ya perhatikan sosok kandidat yang akan dipilih. Yang pertama ya kandidat itu perlu dia memiliki prestasi ya. Yang pertama kecerdasan ya intelektual. Mengapa demikian? Memang ini penting ya karena nanti akan mengambil suatu keputusan. Terus yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah di sini ya kecerdasan sosial lah. Dia sudah teruji dia selalu dekat dengan rakyat itu ya. Sering dia ya ke tempat-tempat itu ya masyarakat yang tidak mampu dia mau membantu yang memang mungkin di bidang pendidikan dan sebagainya. Ini perlu menjadi perhatian gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah investasi politik ya. Dia memang sudah punya pengalaman itu politik ya sudah pernah duduk ya. Dan lebih-lebih sudah sekian tahun dia untuk dia menjabat itu. Dan yang paling penting itu adalah investasi kecerdasan spiritual. Nah ini bisa dilihat itu ya, kalau seorang yang sudah memiliki kecerdasan spiritual, dia sudah bertentu, dia itu sering bertakwa kepada Tuhan ya. Dia sudah ya biasa itu ke tempat-tempat sembahyang gitu ya. Juga di rumahnya terus sembahyang gitu ya. Dan dia itu jadi selalu berbagi ya. Jadi sudah kelihatan dia bisa gitu. Nah artinya bagaimana kesehariannya ya dia itu bisa memberikan itu sesuatu demi untuk kehidupan ataupun untuk sesama. Nah kira itu yang paling penting terutama sekali bagi kita-kita yang belum memiliki itu pilihan yang pasti. Sekian dan mohon maaf bila apa yang saya sampaikan kurang
berkenan Om Sadasani Om Rahayu. Inggih, terima kasih Pak Sutaya yang ada di Tejakula atas atensinya. Ya ini sama-sama memang kita berharap begitu ya Pak Parme ya. Pilkada di hari ini tepatnya Rabu 27 November 2024 ini berjalan lancar dan juga demokratis. Jadi selain dampak ekonomi, ini yang paling penting menurut Pak Sutaya bahwasannya bagaimana bagi kelompok-kelompok yang belum mempunyai kepastian begitu. Jadi harus setidaknya punya latar belakang begitu ya Pak ya untuk bisa memastikan ataupun menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani, dan yang dipilih juga perlu memiliki kecerdasan intelektual dan juga sosial. Monggo ditanggapi Bapak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih apresiasinya Pak Sudarsana, Pak Sutaya ya. Jadi rasanya dari penyampaian secara umum kita sepakat bahwa kita ingin pilkada ini berjalan damai dan lancar ya. Ini perhelatan 5 tahunan yang pasti setiap bertumbuh umur ya, setiap bertambah pengalaman dari pelaksanaan kegiatan, tentu kita harus bertambah dewasa. Kita harus belajar dari kekurangan-kekurangan pelaksanaan sebelumnya, kemudian bagaimana juga setelah pelaksanaan sekarang mengevaluasi kembali untuk bagaimana pelaksanaan berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi, dengan tentu saja tantangan yang semakin kompleks. Kita nggak tahu Mbak Ayu, yang kita hadapi per detik ini, situasi pilkada seperti ini ya, suasana sosial ya, kebatinan masyarakat dan sebagainya, termasuk tantangan dan juga peluangnya 5 tahun ke depan ya, kita belum bisa memprediksi seperti apa pastinya, tapi paling tidak dengan mengevaluasi sekarang, mengantisipasi dampak-dampak yang kemungkinan terjadi, tentu kita sebagai bangsa tentu ingin menjadi bangsa yang makin cerdas ke depannya, masyarakat yang semakin cerdas ke depannya ya, termasuk juga pemerintah penyelenggara yang semakin solid dan semakin baik ya. Dalam konteks pelaksanaan ini kan tentu tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya kita letakkan hanya pada sisi pemerintah. Makanya ada istilahnya pentahelix Mbak. Pentahelix ini bagaimana peran pemerintah di dalam ini, tentu saja pemerintah pusat, pemerintah daerah, karena ini ada kaitan juga dari sisi tanggung jawab pengawalan regulasi, termasuk juga anggaran ya. Termasuk penyelenggara, kita bisa sebutkan bagian dari pemerintah juga ya, baik KPU, Bawaslu, kemudian ada juga peran sektor swasta ya, yang kita harapkan sebenarnya bisa maksimal juga ya, karena sektor swasta kan bagian dari masyarakat yang memiliki kompetensi, memiliki istilahnya modalitas yang besar ya, untuk bisa membantu bagaimana turut serta ya membantu pemerintah mensukseskan agenda-agenda pemerintah ya, seperti pilkada ini. Kemudian ada juga tokoh-tokoh masyarakat pastinya ya, tokoh adat ya, termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya, pemuda dan sebagainya. Kemudian ada komunitas ya, komunitas-komunitas pemerhati yang memang memiliki kepedulian ya terhadap bagaimana misalnya contoh konteks kepemiluan kita. Dan yang tidak kalah penting adalah media. Nah, peran media ini sebagai corong ya, sebagai suara aspirasi kebatinan masyarakat ya, tentu juga bisa memberikan atau turut serta paling tidak secara objektif ya, istilahnya gambaran yang terjadi ya, termasuk juga harapan-harapan masyarakat ya, karena masyarakat kan tidak mungkin walaupun bisa katakan, saya sering menyebut sekarang setiap individu kita ini sudah menjadi pewarta sebenarnya Mbak Ayu, dengan era media sosial. Kita kan pewarta. Contoh, kita semua punya media sosial, medsos, apapun itu bentuknya. Kita memberitakan diri kita ya, termasuk membuat status misalnya, apapun itu ya. Itu kan kita sebagai pewarta, baik untuk individu kita, termasuk kegiatan lingkungan kerja kita, keluarga kita misalnya, segala macam ya itu. Cuma peran media ini kan tidak bisa hilang. Pasti akan terus ada perannya dan luar biasa besar untuk bagaimana juga istilahnya membawa cita-cita lah ya, bangsa ini yang diejawantahkan dalam berbagai sektor ini ya, bisa maksimal gitu Mbak Ayu. Nah, menjawab dari Pak Sudarsana, memang kita sepakat dampak ekonomi ya, seperti yang tadi saya utarakan di awal ya, tentu pergerakan sektor jasa dan juga barang ini kan luar biasa besar ya, sudah tidak bisa kita pungkiri.
memberikan dampak positif. Cuma tadi yang saya sampaikan bagaimana efek berkelanjutannya dari ini. Nah, ini yang mungkin perlu dipikirkan. Nah, efek berkelanjutan ya tidak semata memang titik letaknya masyarakat autopilot melakukan sendiri. Harapannya kan anggaplah setelah pilkada ini akan terpilih pemimpin yang memang menjadi harapan besar masyarakat untuk bagaimana menjalankan program-program visi misinya. Ya, tentu saja kita berharap siapapun nanti pasangan calon yang terpilih ya bisa benar-benar menjalankan visi misinya dan benar-benar bisa menyerap aspirasi masyarakat bahwa istilahnya apa-apa yang sudah didapatkan pesta demokrasi ini pestanya bisa berkelanjutan istilahnya untuk 5 tahun ke depan bagi masyarakat, walaupun itu mungkin bentuknya berbeda dalam implementasinya. Nah, berikutnya dampak negatifnya pilkada ya ini sudah menjadi narasi ya yang sering kita bicarakan ya, tidak hanya di level daerah tapi juga level nasional, Mbak Ayu, bahwa bagaimana beban kerja dari penyelenggara pemilu ini kan luar biasa besar, Mbak Ayu. Mungkin masih ingat kejadian pada pemilu sebelumnya, mohon maaf sekali ada beberapa korban misalnya ya, KPPS yang karena kelelahan menjalankan tugas ya dari sisi kompleksitas tanggung jawab administratif yang harus dilakukan. Lalu beban fisik dan mental itu karena Mbak Ayu, saya jujur ya Mbak Ayu sangat mengapresiasi sama penyelenggara pemilu ini, Mbak Ayu. Jadi kalau yang mungkin tidak, yang tahu mungkin sebagian kecil lah bahwa teman-teman kita di KPU, di Bawaslu, baik itu di tingkat pusat ya, kemudian juga di provinsi, kabupaten kota hingga kecamatan, desa hingga petugas yang ada di TPS, luar biasa sekali kerja-kerja mereka, Mbak Ayu. Jadi patut kita berikan apresiasi sebenarnya dari awal istilahnya ya, terlepas mungkin ada hal-hal kendala, tantangan-tantangan ataupun juga ya istilahnya temuan-temuan ya yang dianggap masyarakat ataupun kelompok itu tidak sesuai dengan regulasi, tapi secara umum dapat kami sampaikan harus kita apresiasi penyelenggara pemilu kita, Mbak Ayu, KPU dan Bawaslu ini, karena beban fisik, beban mental ya, istilahnya jasmani rohani nih, Mbak Ayu, betul. ya. Resikonya Karena cukup besar belum juga. lagi cukup besar sekali ya. Jadi ampure banget ya. Jadi masyarakat termasuk paslon harusnya berterima kasih luar biasa sekali kepada penyelenggara pemilu gitu ya. Jadi luar biasa sekali, Mbak Ayu. Saya sulit menyampaikan dengan kata-kata istilahnya gitu ya, karena mengalami langsung dan melihat langsung juga ya. Yeah. Ya, bagaimana sudah bekerja sedemikian rupa. Contoh yang lalu lah saya ketika menjadi tim panelis debat pilkada misalnya dengan teman-teman di KPU sudah sedemikian rupa bekerja dengan baik, tapi ya mungkin lah masih ada dianggap seperti apa gitu ya. Ya paling tidak itu silakan lah, itu hak masing-masing ya untuk melihat, mengcapture bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh penyelenggara. Tetapi secara umum kita lihat beban beliau-beliau teman-teman komisioner ini di KPU dan di Bawaslu ini luar biasa besar dan patut kita apresiasi. Baik. Saat nanti misalnya ada hal-hal yang harus kita koreksi, evaluasi, ayo mari kita lakukan bersama-sama. Nah, kemudian tantangan berikutnya saya rasa pendanaan pasti, Mbak Ayu. Itu karena bersamaan pasti perlu pendanaan yang luar biasa besar ya, utamanya dari APBN, APBD. Nah, ini juga ya kita kan sudah ketahui, Mbak Ayu, bahwa cost demokrasi kita memang kan tinggi ya, cost demokrasi atau biaya demokrasi kita memang tinggi. Nah, inilah konsekuensi ketika kita sudah memilih demokrasi secara terbuka dalam koridor demokrasi Pancasila, ya inilah memang cost yang harus kita hadapi. Cuma sekarang tinggal bagaimana ke depan terus melakukan pembenahan agar cost ini tidak menjadi berlebih, tidak menjadi permasalahan yang konteksnya misalnya, Mbak Yu, yang menjadi permasalahan kita hadapi money politik misalnya. Nah, ini yang harus kita antisipasi terus ke depan. Baik ya, tanpa terasa Pak Parma kita berbincang hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mungkin ada pesan penting penekanan seperti apa selaku pengamat ekonomi terkait dengan pelaksanaan pilkada hari ini, Pak Parma? Ya. Baik, terima kasih Mbak Ayu, pendengar RRI dimanapun berada. Ya, saya sebagai pribadi, akademisi, termasuk juga praktisi organisasi, termasuk pemerhati demokrasi ya, kepemiluan, berharap pesta demokrasi ini benar-benar menjadi sebuah pesta di mana kalau kita berpesta itu pasti senyum, pasti bahagia, pasti tertawa. Apabila pun terjadi gesekan-gesekan ketika dalam periode ya, kemudian hari H, kami berharap pasca setelah itu mari kita berangkulan kembali untuk seluruh paslon, seluruh tim
istilahnya seluruh pendukung, pengusung ya, itu kita berharap termasuk pemilih ya, kita berharap bisa bersikap berkarakter dewasa, karena demokrasi ya, kita ingin semakin maju, semakin majunya semakin cerdas juga. Nah, berikutnya dari sisi keekonomian kita berharap agar dampak ekonomi dari pilkada serentak ini yang memberikan dampak positif atau saya sih mengistilahkan efek kejut sementara, agar tidak hanya bersifat dalam koridor waktu sementara, tapi bisa berkelanjutan seperti saya sampaikan tadi. Inilah ajang promosi bagi teman-teman di sektor industri, utamanya industri kreatif mungkin, untuk mempromosikan apapun bentuk jualan jasa dan barangnya teman-teman semua. Jadinya pasca pemilu ini, paling tidak teman-teman di industri ekonomi kreatif ini khususnya telah memiliki nama, ya, telah memiliki nama dan kemudian sudah memiliki peluang pasar untuk bagaimana bisa menjualnya. Dan tidak kalah penting, tantangan-tantangan ekonomi ke depan, saya berharap nanti siapapun yang terpilih, termasuk kembali stakeholder ya, seluruh pemangku kepentingan ya, termasuk juga dalam konteks pentahilik yang tadi saya sampaikan, untuk tetap awas dan waspada bagaimana kita bersama bisa memajukan sektor ekonomi. Karena tantangan ekonomi kita tidak mudah ke depan, Mbak Yu. Kita juga menghadapi situasi geopolitik ya, regional yang demikian luar biasa cepat. Kita pada disruption era ketidakpastian, era VUCA yang lalu saya sampaikan, yaitu bagaimana situasi kondisi volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity yang pastinya berdampak juga pada sektor ekonomi, agar tidak terjadi misalnya tren pelemahan daya belanja misalnya masyarakat, bagaimana menguatkan lagi konsumsi domestik, menguatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan lapangan kerja, pembukaan dunia usaha, dunia industri, anak-anak muda kita tidak hanya menjadi job seeker tapi juga job creator dengan peluang-peluang yang ada ini ya, termasuk juga melihat peluang-peluang sisi industri ekonomi yang terbuka di depan, entah itu ekonomi kreatif, orange ekonomi, green ekonomi, blue ekonomi ya, yang sebenarnya peluangnya besar sekali. Jadi perlu kearifan dan kecerdasan ya, termasuk juga inovasi dari semua kita untuk bisa memajukan bangsa dan negara kita. Baik, luar biasa sekali pesan pentingnya Pak Gede Parma yang pastinya hari ini jangan lupa kepada seluruh masyarakat Buleleng, jangan lupa menggunakan hak pilihnya begitu ya, karena hal itu sebagai gambaran demokrasi Indonesia dengan prinsip ideologi Pancasila. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. I Putu Gede Parma SST Parempar atas waktu dan kesempatannya selaku pengamat ekonomi ataupun ketua KNPI Buleleng yang juga akademisi Undiksa Singaraja sudah berbincang dan sharing seputar topik geliat ekonomi Buleleng di tengah Pilkada 2024 dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken hari ini edisi Rabu 27 November 2024. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam sehat selalu dan selamat beraktivitas. Pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikan Ken untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.